Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pemateri inti, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 8. Saya atas nama Quratul Uyun dan rekan-rekan saya atas nama Karina Aprilia dan Ahmad Fadhilullah. Dan materi yang akan kami sampaikan yaitu membahas tentang kesulitan dalam belajar. Dan yang pertama di sini ada faktor penyebab kesulitan belajar sendiri, dan yang kedua ada diagonis kesulitan belajar, dan yang ketiga ada kiat mengatasi kesulitan belajar. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang pertama, di sini ada konsep yang dimana akan memberi kita pemahaman lebih tentang apa saja yang akan dibahas. Yang di sini ada pertama, faktor penyebab kesulitan belajar. Jadi di sini kita akan menjelaskan berbagai faktor penyebabnya sehingga siswa tersebut mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Dan yang kedua di sini ada diagnosis kesulitan belajar, di mana akan dijelaskan bagaimana cara-cara kita untuk mengevaluasi lebih mengapa siswa tersebut mengalami kesulitan belajar seperti itu. Dan yang ketiga adalah kiat mengatasi kesulitan belajar. Nah, di sini yang ketiga ini kita akan diberitahu bagaimana cara-cara untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran bagi siswa seperti itu. Sebelumnya, perkenalkan saya Karina Aprilia dari kelompok 8 dengan tema kesulitan belajar. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Baik, kesulitan belajar biasanya dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni faktor yang pertama adalah faktor internal, berasal dari dalam diri siswa tersebut. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal yang berasal dari lingkungan atau sekitarnya. Yang pertama, faktor internal. Biasanya kondisi fisik juga dapat mempengaruhi baik buruknya kualitas belajar. Gangguan pendengaran, penglihatan, serta kelelahan yang mempengaruhi kemampuan belajar siswa. Kemudian juga kondisi psikologis, motivasi yang lemah, kecemasan, stres, dan masalah emosional lainnya bisa menjadi penghambat dalam proses belajar. Kemudian ada kognitif. Kognitif ialah ketidakmampuan siswa dalam memahami sesuatu, dalam berpikir, entah itu tentang pemahaman, ingatan, kemampuan, berpikir kritis, atau menjadi faktor kesulitan belajar lainnya. Yang terakhir ada minat dan bakat. Antara minat dan bakat siswa tidak sama. Nah, hal itu yang bisa menyebabkan kesulitan belajar siswa untuk memengaruhi hasil belajar siswa. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan, sekolah, atau kondisi sosial. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Biasanya keluarga kurang mendukung terhadap apa yang dikerjakan oleh siswa, dan orang tua bisa menjadi salah satu faktor siswa dalam kerusakan mental tersebut. Kemudian ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang biasanya yang menyebabkan siswa tidak mau belajar adalah metode pengajaran seorang guru atau guru yang tidak kompeten, dan kurangnya fasilitas yang dapat menghambat proses belajar siswa. Kemudian yang terakhir ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap kesulitan belajar siswa. Biasanya yang menjadi pengaruh terbesar terhadap suatu siswa untuk belajar adalah teman sebayanya atau teman bermainnya, tekanan dari kelompok sosial, serta gangguan dari sekitar seperti kebisingan yang biasanya hidup di kota-kota dan juga berdampak negatif pada belajar siswa.
Mungkin selebihnya saya akan serahkan pada pemateri kedua. Dan di sini saya akan menjelaskan yang B, yaitu diagonis kesulitan dalam belajar. Banyak sekali langkah-langkah dalam diagonis kesulitan belajar. Yang pertama ialah observasi yang bisa dilakukan oleh guru ataupun orang tua. Dan yang kedua ada wawancara, yaitu melakukan wawancara terhadap orang tua siswa untuk mendapatkan informasi. Dan yang ketiga ada tes diagnostis, menggunakan tes-tes khusus yang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif. Dan yang nomor 4 ada analisis dokumen yang menganalisis hasil belajar siswa. Dan yang nomor 5 yaitu mengadakan konsultasi terhadap ahli psikolog atau ahli pendidikan. Dan selebihnya saya serahkan ke rekan saya, Ahmad Fatih Lamila. Oke, sekarang saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu kiat mengatasi kesulitan belajar. Mengatasi kesulitan belajar dapat melibatkan berbagai strategi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan para siswa. Dan berikut adalah beberapa kiat yang dapat dilakukan. Yang pertama, pendekatan individual, yang dimana menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan individual siswa. Dan guru bisa memberikan perhatian lebih dan menyesuaikan cara penyampaian materi agar lebih mudah difahami oleh siswa yang mengalami kesulitan. Jadi dalam pendekatan individual ini, para guru dapat menyesuaikan cara mengajarnya atau metode pengajarannya dengan kebutuhan para siswa agar dapat lebih mudah difahami oleh para siswa tersebut yang mengalami kesulitan. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar, yang dimana menggunakan teknik-teknik untuk meningkatkan motivasi siswa seperti memberikan pujian, penghargaan, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menantang. Jadi dengan motivasi belajar ini tujuannya untuk membuat para siswa tidak menjadi bosan seperti itu dan tidak menjadi jenuh, sehingga suasana pembelajaran dapat berjalan lebih menyenangkan untuk siswa. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang variatif, yang dimana menerapkan berbagai metode pembelajaran seperti visual, auditori, dan kinestetik agar siswa dapat belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Nah, jadi di sini ini kita dapat menyesuaikan metode-metode pembelajarannya agar dapat membuat suasana yang lebih baik lagi dalam pembelajaran, agar materi yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang keempat, yakni pengembangan keterampilan belajar, yang dimana mengajarkan keterampilan belajar seperti teknik membaca cepat, mencatat yang efektif, dan manajemen waktu dan strategi penyelesaian masalah. Yang dimana ini juga dapat membantu siswa itu sendiri karena dapat membantu mereka untuk mencatat materi-materi yang penting dan sebagainya. Dan yang kelima, yakni kolaborasi dengan orang tua, yang dimana mengajak orang tua untuk terlibat aktif dalam proses belajar anak, memberikan dukungan emosional dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah. Jadi di sini peran orang tua juga sama pentingnya dengan peran guru untuk mengajarkan siswa. Jadi diharapkan dengan kolaborasi dengan orang tua ini dapat membantu mengatasi kesulitan belajar pada siswa. Yang keenam, yakni menyediakan fasilitas belajar yang memadai. Menyediakan sarana dan prasarana belajar yang memadai seperti buku, alat peraga, dan teknologi pendidikan yang dapat membantu proses belajar siswa. Jadi di sini fasilitas juga dapat mempengaruhi, dapat membantu mengatasi
kesulitan belajar pada siswa, yang dimana dengan disediakannya sarana dan prasarana belajar yang memadai ini dapat membantu mengatasi kesulitan belajar pada siswa tersebut, begitu. Dan yang ketujuh yakni konseling dan dukungan psikologis, yang dimana memberikan layanan konseling untuk mengatasi masalah emosional dan psikologis yang mungkin menjadi penyebab kesulitan belajar. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 8 dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran dengan tema kesulitan belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.